Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minggu ini giliran saya ya mereview buku. Ada ini satu buku yang sudah saya baca dari lama kayaknya buku ini. Ada dari tahun 2019. Judulnya The Philosophy of Crayon. Crayon. Nah, di sini penulisnya itu yaitu The Philosophy of Crayon ini ditulis oleh Karen Fu. Karen Fu itu seorang penulis yang karya-karyanya lebih kepada motivasi hidup. Nah, jadi banyak-banyak kalau kita lagi kayak mau maknai hidup gitu, mungkin bisa cari bukunya Karen Fu ini. Ada The Philosophy yang lagi viral tuh, ada The Philosophy of Crayon, sama kalau zaman dulu tuh ada judulnya Nol kalau yang kalian tahu. Nah, jadi The Philosophy of Crayon ini mengajak pembacanya untuk melihat krayon. Jadi krayon tuh bukan sekedar krayon, tapi dianggapkan krayon tuh sebagai manusia gitu. Jadi namanya krayon itu kan banyak warnanya. Nah, sama juga dengan manusia. Kita hidup di bumi ini kan dengan berbagai macam karakter ya. Nah, jadi dengan berbagai macam warna tadi. Ada yang orangnya tegas, ada juga orangnya mungkin yang santai, yang ceria segala macam. Jadi semua itu tuh sebenarnya yang membuat hidup itu jadi lebih berwarna. Coba kalau misalnya krayon tuh cuma satu warna, misalnya hitam aja, putih aja, jadi flat aja kan hidup. Sama dengan kayak misalnya hasil-hasil karya gambar. Kalau kita cuma melihat hitam putih kayaknya kurang berwarna ya. Jadi pasti setiap warna itu memiliki perannya masing-masing, kayak hitam, putih, merah segala macam. Adapun kayak krayon juga ada yang mungkin perannya lebih bukan lebih ya, mungkin lagi digunakan banyak. Misalnya kayak warna merah mungkin lagi sering digunakan, ataupun ada juga krayon-krayon yang mungkin bisa kita mikir krayon ini patah nih, padahal walaupun krayon patah juga kan masih bisa digunakan. Itulah maksudnya dari Karen Fu itu dia memaknai krayon itu sebagai manusia. Jadi kita sebagai, dan di sini dari novel ini saya mengambil 4 kesimpulan penting ya. Yang pertama itu krayon sebagai simbol keberagaman. Nah, di mana juga dijelaskan tadi kayak krayon itu kan banyak warnanya. Jadi kita juga di kehidupan kan menemui banyak ragam manusia dengan karakteristiknya masing-masing gitu. Ada mungkin yang seperti ini, seperti ini. Jadi semakin sering kita bertemu dengan banyak orang, jadi kita semakin sering juga bisa menilainya. Oh ya, ketika kita ketemu orang seperti ini nih, frekuensi apa yang harus kita tunjukkan gitu. Misalnya ketemu orang ini orang gini, nggak mungkin kan setiap orang tuh punya karakter yang sama, pasti berbeda-beda. Ketika mungkin ngadepin si Tari seperti ini, ketika nanti kita ngadepin Ibu Rohmah seperti ini, ketemu dia seperti ini gitu. Tapi dengan banyaknya kita bertemu orang-orang di luar sana tuh kan jadi ngajarin kita, oh iya ya gitu. Kalau misalnya kita cuman ketemu, kita merasa misalnya, oh saya lagi nggak ini nih sama Lia, misalnya saya nggak setuju dengan dia. Sebenarnya itu tuh bukan kayak misalnya lianya nggak ini, misalnya lianya jahat atau apa. Mungkin kita lagi tidak sefrekuensi aja dengan hal-hal misalnya pendapat-pendapat yang diterima gitu. Misalnya kata Ibu Roma gini. Enggak loh, yang bener tuh gini. Sebenarnya nggak ada, sebenarnya bener atau salah itu nggak ada. Cuman kita lagi tidak sejalur aja gitu. Jadi mungkin ketika tidak sejalur kita bisa cari jalan tengahnya biar sama-sama bisa menerima. Yang kedua yaitu makna proses, bukan sekedar hasil. Nah, dalam kehidupan juga kan kita pasti ada prosesnya. Nggak mungkin kan orang tuh tiba-tiba sukses gitu kan. Pasti ngelewatin berbagai macam rintangannya gitu. Kadang kalau kita lihat orang, ya orang tuh enak ya gini-gini, kita jangan lihat enaknya aja. Apa sih yang sudah dia terima, atau apa sih yang sudah diambil dari dia sampai dia bisa sekuat itu sekarang gitu. Nah, itu mungkin juga dari kayak pengalaman hidup gitu loh. Mungkin saya dulu kalau misalnya menghadapi masalah tuh kayak gerasa gerusu banget gitu loh. Nah, semenjak kayak kita sudah tahu bukan ilmunya sih, kayak sudah tahu dapat celahnya gitu. Jadi sekarang tuh kalau memanai ada masalah tuh nggak lagi oke, ada masalah nih misalnya, oke satu-satu nih kita selesaikan. Kalau dulu tuh kayak aduh ini gini kayak riuh banget gitu loh. Padahal jadi sebenarnya jadi masalah itu awalnya kecil jadi besar, itu tuh karena ekspektasi kita sendiri. Karena kita mungkin nganggap kok aku sih yang dikasih masalah gini. Padahal kayak dia bahagia aja terus. Padahal kita nggak tahu kan, saya dibalik semua itu apa yang sudah dia lalui sampai sekarang tuh bisa setenang itu menghadapi masalah gitu.
Nah, kalau dulu saya gitu, maksudnya. Nah, sekarang tuh ketika ada masalah cuman oke, kita jalanin sesuatu pelan-pelan. Kalau dulu mungkin, kok gini sih, kok gini sih, kok gini. Terus juga dulu tuh kayak selalu ada hasrat kayak meremehkan gitu tuh. Alah katanya kamu baru masalah gini aja udah gini gitu ya. Padahal saya udah padahal kan namanya setiap porsi masalah dan setiap orang yang menerima kan beda-beda. Ada yang misalnya dikasih masalah A, si orang ini nerimanya terlalu berbeda karena mikir hal kecil aja bagi kita masalah yang sudah kita terima itu biasa saja, tapi mungkin bagi si A yang nggak pernah melewati itu ngerasa itu besar gitu. Jadi menurut saya, makanya kalau kata ada orang bilang itu kan Allah itu memberikan masalah itu kepada seseorang sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan porsinya. Mungkin ketika kita dikasih masalah lebih besar, ya emang kita mampu gitu menjalaninya gitu. Beda dengan orang yang mungkin dia dikasih sama Allah dikasih porsi cuma segini nih, jadi dia cuma bisa nyelesain segitu. Nah terus juga ketika kita mendapatkan masalah kan cuma dua nih, ada dua pilihan yang cuma yang bisa kita ambil. Yang pertama kita ngedumel ataupun kita menjalaninya gitu kan, sama-sama dikasih masalah. Kalau kita misalnya dikasih masalah kita ngedumel terus, berarti kan kita dapat minusnya gitu, nggak dapat pahala. Udah dikasih masalah kita juga sakit, terus juga nggak dapat pahala karena kita ngedumel gitu kan. Nah, harusnya kan kita bisa lebih bijak memilih yang kedua. Ketika kita dikasih masalah, oke nih pelan-pelan kita urai. Gimana nih nyelesainnya, gimana sih kita menerimanya gitu. Walaupun kita misalnya kita ngeluh nih sama Allah, tapi ya tetap aja dilakuin gitu loh. Jangan banyak ngedumel aja, jawabnya pelan-pelan. Tapi karena masalah itu besar tuh karena ekspektasi kita sendiri. Kadang gitu tuh, kayak saya dikasih tugas apa gini, padahal di lapangan tuh biasa aja, tapi karena kita sudah kebawa diri kita, nanti tuh gini jadi kayak nggak fokus lagi gitu. Padahal kalau dijalanin, ternyata enggak ya, ekspektasi kita aja yang terlalu tinggi. Makanya kayak di hidup tuh udahlah nggak usah terlalu banyak berekspektasi yang tinggi, terus jangan juga terlalu banyak lihat ke atas gitu kan. Jadi kita kayak kurang bersyukur gitu. Padahal kita mikir, kalau misalnya di dunia ini ya dikasih Allah porsi misalnya kekayaan sama semua, kan jadi nggak ada lagi yang berwarna gitu. Itulah kayak kita apa-apa tuh kayak kadang kita mikir, kok saya kalau apa-apa harus berusaha dulu ya. Kayak dia tuh dapat apa-apa kayak nggak ada sih usahanya, kayak dapatnya flat aja, semua ada jadi nggak ada lagi usaha. Itu kan sebenarnya juga nggak membuat kita lebih dewasa ya. Nah, terus juga kalau konotasi kata dewasa tuh kan sebenarnya lebih tinggi ya. Dewasa tuh apa sih? Dewasa tuh kan bukan cuma sekedar umur ya, dia lebih tinggi, lebih tua nih daripada saya. Tapi kan dewasa itu bagaimana sih kita itu menyikapi masalah, atau bagaimana sih kita bertanggung jawab atas diri kita sendiri. Kadang-kala tuh walaupun mungkin kadang kita lihat dia tuh dewasa aja tuh udah tua tapi pemikirannya gini-gini, ya mungkin dari tadi dia belum menemui masalah-masalah yang membuat dia bisa lebih belajar lagi gitu. Terus selanjutnya itu ada takut salah setelah terlalu banyak dinilai. Nah, kalau dulu zaman kecil kan kita ada tuh, misalnya mau anak kecil deh mau warnai pohon warna biru kayak warna hitam, nggak ada disalahin kan. Nah, karena kita sekarang sudah dewasa nih, kadang banyak takut dinilai orang, mau gini, ekspektasi orang seperti ini, ataupun judging orang dari orang-orang gini. Jadi kita ngikutin, padahal kita capek sendiri gitu loh kalau ngikutin standarnya orang gitu loh. Apalagi kayak standar kecantikan di Indonesia harus putih, ini segala macam. Padahal kan namanya manusia beragam ya. Ada yang kayak misalnya orang yang kulitnya gelap tuh ada pasarannya sendiri, kulitnya putih ada pasarannya sendiri. Jadi semua tuh iya kan kayak modeling tuh kan, nggak mungkin yang putih aja sampai aja, ada juga kan versi-versinya gitu. Jadi kita tuh jangan jangan mau sampai buat diri kita capek untuk mengikuti ekspektasi orangnya. Udah jadi diri kita sendiri, versi diri kita sendiri. Jadi kita harus lebih improvisasi terhadap warna kita sendiri. Kita misalnya dominannya misalnya nih warna kuning, ya udah ditingkatin mana sih yang buat warna kuning itu lebih cerah ataupun bisa lebih bagus gitu. Nah itu biar bisa membuat kayak kita hidup tuh ya udahlah tetap berjalan lebih positif gitu. Terus yang terakhir itu nilai kehidupan yang lebih sederhana namun dalam. Krayon adalah benda yang sederhana namun menyimpan pelajaran besar tentang kesabaran, penerimaan, dan juga ketulusan. Memberi warna tanpa menuntut pengakuan. Bahwa krayon yang patah dan pendek pun masih memiliki fungsi, tapi walaupun ia memberi warna yang sedikit. Buku ini juga mengajarkan kita hidup tidak terlalu
selalu tentang pencapaian besar. Kadang makna justru hadir dari hal kecil. Nah, jadi kalau sebenarnya ada pencapaian besar itu kan sebelumnya ada hal-hal kecil ya. Sama kayak misalnya kita di dalam suatu organisasi, kita misalnya mau melakukan suatu event. Sebenarnya kan waktu event ada ketua segala macam, tapi kan yang nggak mungkin ketua ini jalan sendirian kan. Kalau nggak ada sekretarisnya ataupun yang membantu-bantu di belakangnya, mana kadang orang-orang yang di belakang layar tuh lebih apa ya, lebih memberikan apa namanya, tenaga-tenaga yang lebih untuk bisa terjadi event yang bagus itu. Nah, pada akhirnya hidup itu tidak harus selalu rapi untuk menjadi indah, cukup jujur, cukup berani, dan cukup setia pada warna diri kita. Karena dunia tidak membutuhkan warna yang sama, tapi dunia membutuhkan kita yang apa adanya. Jadi nggak usah lah mau jadi sama kayak orang-orang. Ya udah, kita bersinar sesuai dengan porsi kita sendiri. Nah, selanjutnya begitu pula harapan saya untuk di homeschooling ini ya. Semoga kita juga nanti di homeschooling ini bisa menciptakan karya indah kita sendiri dengan versi krayon kita masing-masing, dengan warna kita masing-masing. Yang mana kita nanti dari warna, dari goresan warna itu kita bisa dirasakan manfaatnya oleh orang-orang sekitar. Kan karena sebaik-baiknya manusia itu adalah yang bermanfaat bagi lain. Iya, kita dikasih hidup cuma sekali nih. Gimana kita, nggak mungkin kita dikasih 2 kali lagi kan. Jadi 1 kali ini nih ya udah kita buat untuk hal yang lebih bermanfaat gitu. Jadi semuanya kan nanti di akhirat itu bakal dipertanggungjawabkan. Bahkan kayak apa yang kita pakai, apa yang kita gunakan dipertanggungjawabkan. Jadi maksudnya kita meminimalisir hal-hal yang sekiranya nanti tuh kita nggak bisa mempertanggungjawabkannya di sana dengan kalau misalnya kita hidup terus juga ketika kita menerima masalah mendapatkan masalah tuh jangan terlalu dipikirkan untuk hal-hal yang nggak ada jawabannya. Misalnya kayak misalnya kita nih sekarang zamannya udah krisis kan usia segala macam, kapan nikah, padahal kan hal itu kan nggak bisa kita jawab ya. Maksudnya, hey, kapan kamu nikah? Ya nggak tahu kan, kita nggak tahu. Sama aja, kenapa kamu nggak tanya? Kapan kamu meninggal kan gitu kan? Sama aja sebenarnya 2 konotasi itu kan. Tapi kan karena hal tuh orang-orang tuh lebih ke julidnya ke sana, jadi kan lebih tanyanya ke sana. Sama kayak ketika ada orang meninggal, dia umur 20-30 gitu. Masih muda ya sudah meninggal lah. Terus kenapa? Emang kalau emang yang meninggal tuh harus yang tua aja kan gitu. Terus sama aja kayak hal kayak menikah segala macamnya itu kan, maksudnya jangan dibuat kita jadi pemikiran jadi merusak segalanya gitu. Lebih baik sekarang ini kita lebih ke improvisasi diri. Nah, jadi kan maksudnya gini, ketika sudah waktunya kita dipanggil ataupun sudah waktunya kita giliran kita tuh kita bisa memberikan yang terbaik. Jadi nggak cuman hidup cuma sekali nih, ya udah kita buat kesibukan yang lebih bermanfaat gitu, yang mana nantinya bisa kita jadikan pertanggungjawaban kita tuh baik di depan Allah gitu. Bukan cuman kamu di dunia nih ngeluh aja kerjaannya ini aja gitu. Kita boleh ngeluh, cuman maksudnya ya udah ngeluhnya sama Allah aja, udah gitu habis itu ya udah dijalani lagi gitu loh. Jangan tiap hari dikasih masalah satu, kasih masalah, gitu. Coba kita uraikan dulu. Oke, ternyata dari masalah ini tuh kita bisa belajar ini, dari masalah ini kita ini. Karena saya merasa mulai 1 tahun ini kayaknya ketika ada masalah tuh nggak kayak gerasa gurusu dulu lagi gitu. Jadi kayak oke, jalanin satu-satu, pelan-pelan. Jadi kayak mana masalah yang sekiranya saya nggak tahu jawabannya, ya udah jangan terlalu dibawa pusing gitu. Karena ketika kita yang sudah masalah yang udah berlebihan tuh bisa mempengaruhi semuanya loh. Psikis juga, tidur jadi nggak nyenyak kan, pikiran kemana-mana, nggak fokus segala macam, jadi uring-uringan. Tapi ketika kita masalah itu kita jalani dengan baik tuh jadinya ya udahlah, pagi-pagi lagi semangat nih belajar, pagi-pagi semangat bekerja segala macam, cari aktivitas. Jadi aktivitas yang banyak itu jadi bisa mengurangi pikiran kita untuk memikirkan hal-hal yang nggak penting tadi. Mungkin itu saja review buku saya hari ini. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.